Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang menjadi kekuatan dan inspirasi hidup kita, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat yang ketiga. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuji berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Manang ise nama motong sada jonggi doson si bunuh bawa do ibana disi. Manang ise nama meleho biru-biru doson halak nama menggolhon rukung ni biang ibana disi. Manang ise nama melehon peleon si panganon doson nama melehon mudar ni babi ibana disi. Manang ise nama nutung daupa doson nama muji gana-ganaan ibana disi. Masih todong dalan lomo ni rohana bedo nasida jala di halomo rohana sida do pabahenan nasida nasogiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, kekristenan kita sudah mengajarkan dua konsekuensi dari pilihan hidup yang tersedia dalam hidup kita, yaitu berkat dan kutuk, keselamatan dan hukuman. Kesetiaan kepada Tuhan akan diganjar dengan berkat dan pelanggaran akan diganjar dengan hukuman. Nabi Yesaya juga mengajarkan hal itu kepada umat Israel yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu, akan memberkati mereka. Namun usaha pertama yang menjadi perhatian khusus yang harus mereka lakukan adalah cara hidup yang benar dengan cara menegakkan keadilan, kepedulian kepada yang lemah, dan juga cara-cara merayakan hari Sabat yang mempersembahkan kurban dan doa. Dengan demikian, usaha membangun Yerusalem secara fisik harus dibarengi dengan cara hidup yang benar dan kesetiaan atau ketaatan yang sungguh-sungguh. Soal pembangunan kembali Yerusalem bukan itu yang utama. Melalui Yesaya, Allah sudah berfirman sebagaimana ditulis di dalam Yesaya 66 ayat 1 dan ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Namun sebagaimana dituliskan dalam nas harian kita, umat itu justru hidup dalam ritual yang salah. Menduakan Tuhan dengan menyembah berhala, mempersembahkan kemenyan, memuja-muja berhala, dan lebih takut kepada dewa kejijikan. Jadi tidak ada gunanya mereka membangun Yerusalem kembali jika hati mereka masih terus berpaut kepada berhala-berhala itu. Setiap orang pasti merindukan keselamatan, menginginkan hidup yang penuh berkat. Berhubung dengan pernyataan itulah, konsep iman Kristen kita sudah mengajarkan bahwa berkat hanya akan tercurah kepada orang-orang yang setia. Sebaliknya, hukuman akan Tuhan taburkan kepada orang-orang yang menduakannya. Tuhan mengharapkan kita membebaskan diri dari hidup keagamaan yang hanya menampilkan ritual-ritual yang terlihat agung namun nihil ketaatan dan kepedulian. Mari tetap evaluasi cara beragama kita supaya kita dapat menghindari diri dari hidup beragama yang ternyata sudah menduakan Tuhan. Maka dengan kesetiaan dan ketaatan kita, yakinlah berkat-berkatnya
akan menjadi milik kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.